Rekan-rekan OMK dimanapun berada, Tabik pun. Ya pun. Saat ini kami berada di GSK atau Gedung Serbaguna Paroki Ratu Damai Teluk Betung, Bandar Lampung. Kita memasuki tahun keempat arah dasar keuskupan, yaitu tahun Ekaristi, di mana tema untuk tahun ini yaitu kealahan Kristus memeluk kemanusiaan kita. Nah, rekan-rekan muda, bersama kami di sini ada 3 rekan-rekan muda yang mewakili kalian untuk berbicara tentang Ekaristi. Juga ada Romo Paroki Ratu Damai, Romo Apollonius Basuki. Sebelumnya mari kita berkenalan dengan mereka. Nah, adik cantik yang di sebelah saya siapa namanya, Dek? Veronica Natasha. Veronica Natasha. Iya, kalau mau minta nomor teleponnya nanti setelah acara ini selesai karena cantik. Di sebelahnya yang ganteng. Kasih mic-nya. Halo teman-teman, nama saya Fransiskus Basuki, biasa dipanggil dengan Basuki. Fransiskus Basuki, panggilannya Kakak Basuki. Ya Kak, silakan di sebelahnya. Halo rekan muda semua, nama saya Sandi. Sandi nama lengkapnya apa, San? Nama saya Francis Wahyu Sandi, biasa dipanggil Sandi. Tuh nggak kedengeran kalau terlalu cepat. Fransiskus? Berarti pelan-pelan aja ya? Iya. Nama saya Fransiskus Wahyu Sandi, biasanya dipanggil Sandi. Fransiskus Wahyu Sandi, biasa dipanggil Sandi. Sandi, di dalam kepengurusan OMK Sandi sebagai apa? Puji Tuhan, saya dipilih untuk mewakilkan teman-teman menjadi koordinator OMK sih. Koordinator? OMK. Koordinator OMK. Tadi saya lupa, Kakak Bas sebagai apa ya Kak? Saya kebetulan mendapat kepercayaan untuk menjadi seksi kepemudaan di stasi Ratu Damai Gereja Teluk Betung, Bandar Lampung. Mas Basuki adalah seksi kepemudaan stasi Teluk Betung di Paroki Ratu Damai ini. Nah, adik cantik sebagai apa? Saya anggota. Oh, anggota AMK saja. Dan juga di sebelah saya Romo Apollonius Basuki yang merupakan Romo Paroki Ratu Damai ini. Nah, rekan-rekan muda, selama beberapa waktu kita akan berbicara tentang Ekaristi. Saya akan bertanya pada mereka mewakili kalian semua. Sebelumnya Romo Apol akan berbicara untuk kita. Romo, apa sih yang akan kita bicarakan dalam talkshow kita saat ini? Baik, terima kasih C. Pembicaraan kita pada hari ini tentang OMK yang Ekaristi. Maka kita akan sharing bersama tentang OMK dan dalam hubungannya dengan Ekaristi. Lalu bagaimana kehidupan sehari-hari kalau dikaitkan dengan Ekaristi. Iya, terima kasih Romo. Nah, rekan-rekan, sebelum kita berbicara dengan lanjut, ada yang cantik sudah membuka kitab suci. Mario Vero dibaca. Matius 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya
anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah Romo, saya akan bertanya pada rekan muda, nanti Romo di akhir sharing mereka Romo menambahkan ya Romo ya. Nah saya dari yang ujung, dikasih dong. Sandi, Iya, Ci. tahun ini kita bicara tentang Ekaristi. Tadi Vero sudah membacakan Injil Matius bercerita tentang kelahiran Yesus. Setiap tahun kita mendengar, Mas Basuki itu hampir setiap tahun dia yang membacakan kisah kisah kelahiran Yesus. Kita akan mulai dari masa Advent. Apa sih Sandi yang Sandi siapkan? Bacaan itu mengenai kelahiran Yesus. Apa yang Sandi siapkan dalam menyambut kelahiran Yesus atau hari Natal nanti? Apakah baju yang bagus ataukah hati yang sudah disiapkan? Silakan. Menurut saya, pertama-tama yang kita siapkan itu terlebih hati kita dulu, Ci. Kita menyiapkan hati kita untuk siap menyambut kelahiran Tuhan Yesus sendiri. Ya. Karena kan ya sebagaimana mestinya kita harus mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari iman kita lebih takwa lagi, lebih gembira karena Sang Juru Selamat akan hadir di dunia. Iya. Gitu, Ci. Kayak kalau saya lebih ke arah menyiapkan hati kita terlebih dahulu, apakah kita siap dan pantas gitu untuk menerima Tuhan Yesus gitu. Terima kasih Sandi. Nah kalau Mas Basuki, Mas hampir setiap tahun Mas Basuki membaca kisah kelahiran. Itu sudah hafal, kemudian persiapan apa sih? Persiapan membaca saja atau persiapan jas yang bagus? Jadi kalau dulu masih kecil yang dipersiapkan adalah merengek-rengek mungkin ya, minta baju baru sama orang tua. Kalau rumah nggak ngecat, kok nggak ngecat sih? Atau belum buat kue, kok belum buat kue sih? Nah, tapi seiring bertambahnya usia, saya semakin menyadari bahwa Advent itu adalah sebuah masa penantian. Ya. Artinya penantian kita di sini tidak sebatas hanya menunggu saja, tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman adalah memperbaiki diri, ya. Karena kalau kita lihat di bacaan Advent, kalau nggak saya, ya ini argumentasi pribadi saya bahwa dikisahkan di situ bahwa mungkin kita perlu berpikir untuk kedatangan Allah yang kedua kalinya. Iya. Di situ kita diminta untuk bersiap-siaplah dan berjaga-jagalah, seperti itu. Memang Natal adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus. Iya. Tapi juga kita harus melihat bahwa kedatangan Yesus yang pertama memang kelahiran, yang kedua adalah kedatangannya sebagai raja. Layaknya kita menyambut raja, kita harus memenuhi hati kita dengan selain dengan sukacita juga dengan permenungan diri, ya. Artinya sudah layakkah saya ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya? Karena kerajaan Allah datang itu seperti pencuri di malam hari. Kita tidak tahu kapan. Yang ada adalah kita diminta untuk bersiap-siaplah dan berjaga-jagalah, seperti itu. Terima kasih Kakak Basuki. Kalau Vero bagaimana? Apa yang kamu siapkan, Dek? Ke salon nggak? Atau silakan, Dek. Nggak jauh beda sama Kak Basuki dan Kak Sandi. Yang disiapkan juga hati, karena bagi saya yang terpenting itu dan terpenting daripada semua itu adalah hati. Karena Tuhan nggak melihat apa yang nampak dari visi kita, cuman Dia melihat hati kita. Iya, terima kasih. Nah, saya ke Romo. Kasih Ge.
Romo, ketiga adik-adik kita ini saat ditanya apa sih yang disiapkan untuk Natal, mereka bicara menyiapkan hati. Masih kecil iya menyiapkan makanan, kue dan cat rumah. Sebetulnya apa Romo yang harus kita siapkan menyambut Natal atau kelahiran Yesus? Baik, terima kasih Cece. Karena tema kita pada malam hari ini OMK dan Ekaristi, saya mau menambahkan hal yang belum diungkapkan tentang Ekaristi. Dalam bahasa Latin itu ada hukum yang disebut dengan leg credendi, leg orandi, leg vivendi. Bahasa Indonesianya, apa yang kita imani, kita rayakan dalam liturgi, lalu kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Maka liturgi Ekaristi itu pertama-tama saya buka dokumen Konsili Vatikan saja supaya tidak salah. Pertama-tama hakikat dan makna liturgi itu adalah sebagai kehidupan gereja. Dalam liturgi karya keselamatan dilaksanakan oleh Kristus. Konstitusi liturgi nomor 5. Lalu karya keselamatan dilestarikan oleh gereja terlaksana dalam liturgi nomor 6. Kehadiran Kristus itu hadir dalam liturgi nomor 7, lalu liturgi di dunia dan liturgi di surga nomor 8. Nomor 9, liturgi bukan satu-satunya kegiatan gereja. Nomor 9 dan nomor 10, liturgi puncak dan sumber kehidupan gereja. Dari asas umum itu mau dikatakan bahwa liturgi itu bukan doa pribadi, tetapi doa gereja. Seluruh gereja sama di mana-mana ketika merayakan Ekaristi. Jadi meskipun liturgi itu puncak dan sumber kehidupan gereja, yang harus dibawahi adalah liturgi bukan satu-satunya kegiatan gereja. Masih banyak, sangat banyak kegiatan gereja selain liturgi. Dan kegiatan gereja yang bukan liturgi itu bersumber dari Ekaristi. Jadi Ekaristi itu memang doa gereja. Nah, supaya bisa menghayati Ekaristi dengan baik, kita semua harus mengerti dan memahami pertama sikap-sikap dalam liturgi, lalu simbol-simbol dalam liturgi yang simbol-simbol yang sangat kaya. Kalau kita mengerti sikap-sikap, arti sikap liturgi, simbol-simbol dalam liturgi, saya kira kita bisa menghayati Ekaristi dengan sangat baik. Iya, terima kasih Romo dan rekan-rekan muda yang hadir di sini maupun yang di rumah. Sekarang kita akan mulai memasuki kepada tahun arah dasar keuskupan yang keempat, tahun Ekaristi, di mana Bapak Uskup memilih tema kealahan Kristus memeluk kemanusiaan kita. Maka kita akan berbicara tentang Ekaristi bagi kaum muda. Saya ke Kakak Bas dulu. Basuki, apa sih arti Ekaristi bagi dirimu? Kalau yang dikasih tahu guru agama, Ekaristi itu adalah puncak perayaan iman Katolik. Ya. Jadi itu yang saya tahu. Mungkin saya bisa menjelaskan secara singkat bahwa Yesus datang menjadi penyelamat dengan belas kasih-Nya. Allah datang bukan sekedar untuk menyuruh kita melaksanakan hukum kasih, tetapi lebih dari itu semua, Allah datang dengan Yesus sendiri sebagai penyelamat kita yang memberi teladan dan contoh bahwa Ia telah melaksanakan hukum kasih. Jadi tidak hanya memerintah, kamu harus melaksanakan hukum kasih, tapi memberikan contoh pengorbanan dirinya sendiri. Sehingga Ia wafat di kayu salib dan itu adalah teladan dan contoh. Jadi Ekaristi adalah puncak perayaan iman kita, karena kita di sana melihat
Begitu belas kasihnya Yesus sehingga mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Iya, terima kasih. Nah, kalau Mas Sandi, kalau tadi Mas Basuki sudah mengutarakan pertanyaan yang sama. Apa sih arti Ekaristi bagi dirimu? Bagi saya arti Ekaristi tersebut seperti menghubungkan antara manusia dengan Tuhan sih. Jadi ketika kita ikut perayaan misa, perayaan Ekaristi, di mana di situ terjadi suatu peristiwa di mana tubuh dan darah Kristus itu berubah menjadi roti dan daging dan kemudian kita santap agar kita dapat selalu terhubung kepada Tuhan sih. Jadi arti Ekaristi menurut saya yaitu seperti menghubungkan dan menjembatani antara hubungan manusia dengan Allah itu sendiri sih. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih Mas Sandi. Kalau Vero? Bagi saya, Ekaristi itu puncak iman saya. Dalam Ekaristi, saya percaya tubuh dan darah yang saya terima itu benar-benar tubuh Kristus dan darah Kristus. Dalam Ekaristi juga saya bisa meluapkan isi hati saya, baik itu melalui permohonan ataupun doa. Iya. Seperti itu. Nah, Vero, masih di Vero. Vero, sejak kapan sih Vero dikenalkan pada Ekaristi? Sejak kapan? Yang saya ingat sejak saya TK, mungkin dari kecil, cuman saya masih bisa ingetnya sejak TK. Sejak baru dimasukin sekolah itu, saya ingetnya dari situ ya. Ya kalau dari bayi saya nggak tahu, nggak ingat. Dari TK ikut-ikut gitu, kadang sama mama sama papa dibawa ke sekolah minggu. Kalau misalnya mereka mungkin males ya, saya berisik, rewel di gereja, dibawa ke sini ke sekolah minggu. Tapi kadang ikut Ekaristi juga gitu. Walaupun belum ngerti apa-apa, cuman lihat ada orang di tengah, di depan sana. Oh sekarang udah gede tahu namanya Romo gitu. Oh gitu, iya. Oh gitu loh teman-teman, itu pengalaman Vero waktu masih kecil. Ya dia kadang-kadang dibawa ke gereja karena dia bawel, cerewet, suka ribut. Ya, kalau Mas Basuki, sejak kapan sih dikenalkan Ekaristi? Kalau tepatnya saya lupa karena saya sudah tua. Ketawa. Untuk ngaku. Ngaku duluan saya. Tapi yang jelas itulah proses ya. Jadi yang dulu hanya kita melihat, kemudian bertanya, kemudian ada yang menjawab pertanyaan kita, kemudian kita dapat mengetahui dan merasakan secara langsung, ya. Artinya semenjak saya ikut dan bergabung dengan teman-teman, karena dulu saya ikut OMK juga, jadi secara pengetahuan itu semakin bertambah lah. Sebenarnya apa sih Ekaristi itu, misteri apa sih yang terjadi pada saat Ekaristi itu, gitu. Mas Bas dibaptis kapan ya? Dibaptis kecil. Kecil, masih bayi. Iya. Gitu. Jadi belum ingat ya masih kecil. Iya, belum ingat gitu. Iya, terima kasih. Kalau Sandi, sejak kapan sih orang tua, bapak ibu, mama papa memperkenalkan Ekaristi pada kamu? Kalau memperkenalkan mungkin sejak lahir sih Ci. Karena sejak lahir mungkin dibawa ke gereja, tapi mungkin sayanya belum sadar. Baptisnya bayi. Baptisnya bayi, Iya. puji Tuhan. Dan mungkin kalau perkenalan itu sejak kecil tadi, sejak bayi dibawa ke gereja. Tapi mulai memahami dan mendalami, mungkin ketika mulai ikut sekolah minggu, ikut kegiatan di gereja, setelah dibaptis segala macam, untuk mendalami sendiri mungkin sampai sekarang masih mendalami sih Ci. Iya. Masih proses mendalami sebetulnya apa Ekaristis tersebut, gitu sih Ci. Iya, masih di Sandi. Sandi, apa pesanmu pada rekan-rekan muda tentang Ekaristi? Mengajak atau bisa memberikan pengalaman hidup bahwa di dalam Ekaristi kamu mengalami perubahan, kamu mengalami sesuatu hal. Bisa bercerita pada teman-teman rekan-rekan muda.
Mungkin tentang Ekaristi dan terkait dengan pandemi ini sih, Ci. Karena mungkin kita dulu sering ikut gereja secara offline, secara langsung dan menerima sakramen Ekaristi secara langsung juga. Tapi ternyata tiba-tiba ada pandemi ini, Ci, yang merubah semuanya gitu. Mungkin kita akan merasa rindu menerima Tuhan, akan merasa kangen gitu. Mungkin pesannya tetaplah menerima Ekaristi gitu, Ci. Kadang ya itu kadang sesuatu yang hilang tuh sangat kita rindukan, apalagi Ekaristi tersebut. Iya. Menurut pengalaman saya, ketika saya menerima tubuh dan darah Kristus tersebut, saya seperti merasa disegarkan kembali, Ci. Iya. Kadang kan kita ikut misa itu seminggu sekali. Iya. Nah, dari hari Senin sampai Sabtu itu kadang kita merasa lelah banget, letih banget, jenuh. Nah, kadang di hari Minggu itu kita ikut misa itu justru sebagai penyegaran sendiri, Ci. Entah penyegaran rohani atau jasmani gitu sih, Ci. Iya, terima kasih. Kalau Vero, yang tua nanti dulu ya. Vero, apa sih Ver pesan-pesan yang mau disampaikan pada rekan-rekan yang menyaksikan kita? Ajak rekan-rekannya atau Vero mau bercerita apa yang Vero pernah rasakan saat menghadiri perayaan Ekaristi. Kalau pengalaman saya ikut Ekaristi, yang saya rasain itu Ekaristi itu memulihkan. Jadi benar kata Kak Sandi, selama Senin sampai Sabtu itu kadang ngerasain jenuh, lelah. Jadi pas ikut Ekaristi pada hari Minggu itu hati saya itu kayak pulih. Lelah jenuhnya selama seminggu itu dipulihkan di Ekaristi itu. Saya bisa memuji Tuhan lewat nyanyi-nyanyian. Jadi Dan lektor ya? Jadi lektor. Iya. Vero jadi lektor. Lewat itu juga. Jadi pesan saya buat rekan-rekan muda Katolik dimanapun, selagi kita masih diberi kesempatan sama Tuhan buat ikut Ekaristi, ayo jangan tunda-tunda lagi. Karena nggak semua rekan-rekan muda dikasih kesempatan itu. Gitu. Iya, terima kasih. Nah, Mas Basuki yang paling senior, apa sih pesan-pesan untuk adik-adik, harapan-harapan, atau Mas mungkin bisa sharing rohani yang pernah dirasakan saat mengikuti perayaan Ekaristi? Iya. Jadi benar yang seperti dikatakan oleh Vero tadi bahwa Ekaristi adalah kesempatan kita untuk merayakan puncak keselamatan kita, untuk kembali memperbarui diri kita, kembali berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, ya. Dan ada sebuah fenomena sebenarnya untuk kalangan muda. Jadi karena secara liturgis Ekaristi Katolik dan yang di luar Katolik itu beda. Kalau Katolik lebih ke bukan secara ada urutan liturgisnya dan dengan aturan-aturan tertentu. Tapi mungkin ada teman-teman yang memang lebih menyukai perayaan itu lebih ke nyanyian, sorak-sorai. Iya. Saya tidak mengatakan itu salah, ya. Tapi bahwa puncak iman kita ada di Ekaristi, ya. Dan saya mengajak teman-teman, mari kita menemukan inti dari Ekaristi tersebut. Sebab apa? Mungkin yang saya katakan di sini adalah karena semakin lama pasti masalah kita akan semakin banyak. Persoalan hidup kita akan semakin banyak. Semakin kita meninggalkan Ekaristi, maka solusi dari Tuhan yang kita dapat semakin sedikit. Tapi ketika kita selalu meluangkan waktu, bukan meluangkan waktu ya, kewajiban kita melakukan Ekaristi, ya, melalui bacaan, melalui homili oleh Romo, pasti Tuhan bekerja di situ, ya.
Seperti saya datang dengan masalah, saya datang pun nggak berdoa dengan Tuhan misalkan, Tuhan bantu saya dengan konflik saya ini, saya nggak kayak gitu. Tapi ketika mendengar bacaan pada saat itu, mendengarkan Romo yang sedang bersabda, kok cocok ya dengan persoalan saya, Iya, seperti itu. iya. Jadi teman-teman tidak perlu berpikir untuk Ekaristi itu loyo ya, tapi bahwa itu adalah wujud kita yang menyerahkan diri kita untuk ikut perayaan Ekaristi, sehingga kita dienolkan di situ, dan kita memang sebagai makhluk yang lemah datang ke situ. Walaupun kita tidak memohon, pasti Tuhan sudah tahu. Mungkin teman-teman pernah mendengar, Tuhan tahu yang kita butuhkan, Iya. bukan yang kita inginkan. Iya. Seperti itulah. Terjawablah terjawablah permasalahan-permasalahan kita, dapatlah kita solusi-solusi tersebut dari ikut perayaan Ekaristi. Sekali lagi, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, ya. Iya. Seperti itu. Nah, rekan-rekan muda, itu harapan dan mungkin pesan. Walaupun mungkin di sini rekan-rekan lebih muda dari rekan-rekan yang melihat tayangan ini. Tetapi mereka menyadarkan kita bahwa Ekaristi menyejukkan, Ekaristi memulihkan, Ekaristi memperbarui dan menambah kita pada Tuhan, dan pesan-pesan yang lain. Nah, akhir dari perjumpaan kita, Romo Apollonius akan berbicara tentang kita. Apa sih harapan Romo pada kaum muda dalam tahun Ekaristi ini? Silakan Romo. Baik, terima kasih Cici. Saya sangat bersuka cita ketika mendengar sharing dari OMK bahwa Ekaristi sungguh-sungguh mempengaruhi kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka. Dalam hidup pun apa yang kita makan itu kan mempengaruhi kita. Kalau kita kesukaannya sate kambing, ya sifat-sifat kambing itu mempengaruhi kita lah, gitu kan. Maka kalau kita makan Yesus, harusnya memang sikap-sikap Yesus itu sungguh mempengaruhi kehidupan kita. Dan itu tadi sudah kita dengar dari mereka. Saya hanya mau merangkum beberapa hal. Yang pertama, kita diajak untuk menjadi OMK yang bersyukur. Menjadi OMK yang bersyukur berarti mencintai apa yang kita miliki. Kita tidak mungkin bisa bersyukur, sanggup bersyukur kalau tidak mencintai apa yang kita miliki. Bersyukur atas orang tua, atas tugas kita, mungkin belajar, ada yang sudah bekerja. Kita mencintai apa yang dititipkan Tuhan kepada kita, lalu kita menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi orang yang utuh, OMK yang utuh. Kita dengar tadi surat Rasul Petrus dalam bacaan kedua Misa Minggu Advent yang kedua ya Cek ya. Itu utuh itu bahasa persembahan, bahasa kurban. Artinya tidak bernoda, tidak cacat, sempurna. Cocok untuk dipersembahkan kepada Allah. Maka OMK dipanggil untuk menjadi OMK yang utuh, yang tidak bernoda, yang cocok sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Lalu dalam pertemuan yang ketiga, keluarga yang bertobat. Sebagai manusia, meskipun kita selalu bersyukur, kita berupaya untuk menjadi utuh, toh nyatanya kita kadang jatuh dalam dosa. Maka pertobatan harus menjadi irama hidup. Kita harus bersikap tegas dalam hidup rohani supaya kita bertumbuh dan jangan malu untuk mengaku bersalah dalam pertobatan supaya kita bertumbuh. Dalam 3 rangkaian itulah kita menimba kekayaan dari perayaan Ekaristi. Contoh yang paling jelas tentu OMK tahulah yang namanya Beato Carlo Acutis.
apa yang ia kerjakan, apa yang ia pikirkan, hal-hal yang baik, hal-hal yang suci. Maka di usia muda dia meskipun meninggal dalam usia muda, tetapi dia diakui oleh gereja sebagai beato, sebagai yang orang muda yang suci. Karena apa yang dia buat, apa yang ia pikirkan, hal-hal yang baik dan yang suci. Maka OMK dipanggil untuk menuju kesucian, bertumbuh menjadi manusia yang beriman dan menjadi manusia yang dewasa. Begitu C. Iya, dari saya. terima kasih Romo. Nah, rekan-rekan OMK dimanapun berada, demikian akhir perbincangan kita. Terima kasih Mas Sandi, Kakak Basuki, Adek Vero, dan juga Romo Apollonius Basuki. Jangan lupa, dalam tahun Ekaristi ini mari kita bersama-sama semakin mencintai Ekaristi. Terlebih sesuai dengan tema yang Bapak Uskup pilihkan untuk kita semua. Kealahan Kristus memelihara kemanusiaan kita. Kita akan berjumpa lagi dalam tayangan yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.